Resmi, Milan memperpanjang kontrak Pobega hingga 2027. Milan secara resmi memperpanjang kontrak mereka dengan gelandang Tommaso Pobega hingga Juni 2027. Dan dia bisa menjadi pewaris Frank Kessie setelah kehilangan Renato Sanchez. Pemain berusia 23 tahun itu adalah produk Akademi Muda Milan dan telah dipinjamkan beberapa kali ke Ternana, Pordenone, Spezia, dan musim lalu Torino. Kesepakatannya saat ini akan berakhir pada Juni 2025, tetapi dia menandatangani kontrak hari ini dengan kesepakatan yang lebih baik. Diasumsikan ia akan dipinjamkan lagi, tetapi kegagalan untuk menangkap Renato Sanchez dari Lille dapat mengubah rencana itu. Sebaliknya, Renato Sanchez menyelesaikan transfernya ke PSG kemarin dan alternatif lain Carney Chukwuemeka pindah dari Aston Villa ke Chelsea. Dengan pilihan sekarang terbatas dan dana yang dihabiskan sebagian besar untuk Charles de Ketelaere, Milan bisa tergoda untuk mengubah Pobega menjadi pewaris mereka untuk Kessie. Musim lalu, ia menyumbangkan 4 gol dan 3 assist dalam 33 penampilannya di Serie A untuk Torino. Tanggapan Stefano Pioli soal pemain barunya Charles de Ketelaere. Rossoneri memiliki jendela transfer musim panas yang cukup lambat. Dengan satu-satunya akuisisi besar mereka adalah de Ketelaere dari klub Brugge. Divock Origi juga bergabung dengan klub namun statusnya adalah bebas transfer. Pemain baru AC Milan lainnya adalah Yacine Adli. Namun sebetulnya proses transfer pemain Prancis itu sudah rampung sejak tahun lalu. Klausul peminjaman kembali selama 1 musim penuh membuat kepulangan pemain berambut kriwil itu tertunda. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli pertama kali membahas tentang musim panasnya dan pola pikirnya menuju musim mendatang. Ini adalah musim panas yang hebat, kami ingin mengulanginya. Untuk memenangkannya, Anda membutuhkan bakat. Untuk mengulanginya, Anda membutuhkan karakter. Tahun ini memotivasi skuad akan lebih mudah. Kami lebih kuat dari tahun lalu. Kami akan berjuang untuk mempertahankan Scudetto dan di Liga Champions untuk berkembang. Pelatih Rossoneri memuji de Ketelaere menggarisbawahi potensi bakat Belgia itu. Dalam perspektif, dalam 2-3 tahun, dia bisa menjadi pemain top Eropa. Kami bertemu di Milanello pada Rabu pagi. Bersama staf, saya menunjukkan kepadanya video dengan beberapa konsep permainan kami. Dia sangat perhatian. Anda dapat melihat dari apa yang ia katakan bahwa ia sangat cerdas, bahwa ia mengerti sepak bola. Dan kemudian dia memiliki bakat hebat. Anda bisa melihat dari cara ia menyentuh bola. Dia elegan, indah untuk ditonton. Saya bertanya kepada Origi, rekan setim nasionalnya, tentang dia dan ia berkata, dia setengah Havertz dan setengah Kakak. Dia akan bermain beberapa menit di Vicenza dan setengah pada hari Minggu dengan Pergolese. Ada ekspektasi penting tapi itu tepat untuk memberinya waktu. Saya salah satunya mengatakan kepadanya untuk tidak terburu-buru. Ungkap dari Stefano Pioli. Gawat, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City incar Ismail Benacer. Ada laporan bahwa Manchester City, Arsenal, dan terutama Liverpool sedang melacak gelandang milik AC Milan, Ismail Benacer, yang memiliki klausul rilis hanya sebesar 50 juta euro dalam kontraknya. Pemain sepak bola asal Aljazair itu telah menarik minat dari tim Liga Premier Inggris setelah membantu Rossoneri meraih gelar Serie A pertama mereka dalam lebih dari 1 dekade. Menurut Bein Sport, Liverpool secara khusus telah melakukan pendekatan yang kuat untuk mengontrak Benacer musim panas ini. Stefano Pioli tak ingin membiarkannya pergi, terutama setelah kehilangan Frank Kessie sebagai agen bebas dan kehilangan target transfernya yaitu Renato Sanchez yang hijrah ke PSG. Masih berusia 24 tahun, Benacer sudah memiliki 39 cap senior untuk Aljazair dan 120 penampilan Serie A.
AC Milan membayar 17,2 juta euro untuk mengontraknya dari Empoli pada musim panas 2019 silam, dan sebelum itu ia menghabiskan waktu di Akademi Muda Arsenal. Kontraknya dengan Diavolo berlangsung hingga Juni 2024 dan ada laporan bahwa Milan ingin memperpanjangnya dengan kesepakatan yang akan menaikkan gajinya dan menggandakan klausul pelepasan menjadi 100 juta euro. Maurizio Sarri ungkapkan Milan bisa kembali juara jika meski bersatu sebagai juara Serie A musim lalu, banyak pengamat sepak bola yang meragukan kapabilitas AC Milan untuk mempertahankan tahtanya. Hal yang sebenarnya cukup wajar jika kita melihat bagaimana tim rival Milan terlihat begitu jor-joran di bursa transfer pemain. Inter, Juventus, dan AS Roma menjadi tim Serie A yang paling aktif di pasar transfer pemain. Di sisi lain, AC Milan baru mendatangkan Charles De Ketelaere sebagai satu-satunya rekrutan berbayar. Adapun Divock Origi merupakan pemain gratisan dari Liverpool. Meski demikian, di tengah banyaknya skeptisme pada Milan, pelatih Lazio Maurizio Sarri masih memperhitungkan Rossoneri sebagai kandidat juara Serie A di musim baru nanti. Musim yang gila, 50 hari istirahat belum pernah terlihat sebelumnya. Saya mengharapkan hasil yang tidak terduga. Buka Sarri kepada Corriere Sport. Favorit Scudetto. Juve juga kuat tahun lalu. Saya menganggap Inter sebagai kandidat utama Scudetto. Tetapi bursa transfer Roma yang membuat mereka mengubah target. Wijnaldum, Belotti, Dybala. Wijnaldum dari Liverpool adalah pemain yang sangat kuat dan Dybala luar biasa dengan saya. Milan bisa juara lagi jika mereka menjaga semangat musim lalu. Mereka punya keinginan ganas untuk memaksakan diri dan 2 atau 3 pemain yang ketika mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ungkap dari Maurizio Sarri. Milan salah satu klub yang gelar negosiasi dengan agen Milinkovic-Savic. Menurut pemberitaan dari Lario di Giovan Battista, direktur editorial radio, ia telah menghubungi Mateja Kezman yang merupakan perwakilan dari Milinkovic-Savic. Dari diskusi tersebut, ia mengetahui bahwa Manchester United, Juventus, dan Rossoneri sama-sama tengah berdialog dengan sang agen soal transfer kliennya. Pemain internasional Serbia tersebut masih terikat kontrak dengan Lazio hingga 2024. Tetapi ia terus santer dikaitkan dengan isu transfer. Meskipun di Giovan Battista menambahkan klub ibu kota telah memasang harga di angka 65 juta euro atau 991 miliar rupiah musim panas ini agar bersedia melepasnya. Ini memang bukan kali pertama Milan dikaitkan dengan gelandang 27 tahun tersebut, mengingat pada bursa transfer musim panas 2018 lalu. Saat Leonardo menjadi direktur teknis klub, mereka pernah menawarkan 120 juta euro atau 1,8 triliun rupiah untuk merekrut sang pemain. Setelah pada musim sebelumnya ia berhasil membukukan 12 gol dan 3 umpan gol di Serie A. Menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang nantinya. Akan tetapi menilai situasi saat ini, kecil kemungkinan Rossoneri bakal menawarkan nominal yang mereka sodorkan 4 tahun lalu pun membayar bandrol yang dipasang Bianco Celeste untuk memboyong Milinkovic-Savic musim panas ini. Kendati demikian, negosiasi dengan agennya tampak bakal lebih fokus pada formula lain yang lebih sesuai.